Hai keluarga, asal-usul daerah. Kali ini kita bahas Brebes yuk. Jangan lupa like, komen, dan follow ya. Nama Brebes diambil dari istilah bara, tanah datar yang luas, dan basah, wilayah yang banyak mengandung air atau rawa. Karakteristik ini sangat melekat dengan kondisi dataran rendah di wilayah Brebes Utara. Ada pula versi yang menyebutkan penamaan berasal dari kata bara basah yang mengacu pada sifat air yang merembes. Pada masa lampau, terutama wilayah Brebes bagian selatan, seperti daerah Bumi Ayu hingga Salem, merupakan bagian dari peradaban kerajaan Galuh Purba. Hal ini meninggalkan jejak akulturasi bahasa yang kuat hingga saat ini. Pada awal masa perkembangan Kerajaan Mataram, Brebes masih menyatu dan berada di bawah kekuasaan Kabupaten Tegal. Berdasarkan catatan sejarah, Brebes resmi diangkat menjadi kabupaten mandiri pada tanggal 18 Januari 1678 melalui pelantikan bupati pertamanya oleh Arya Suralaya. Pada tanggal 17 Januari 1678, di Jepara diadakan pertemuan Adipati Kerajaan Mataram se-Jawa Tengah, termasuk Arya Martalaya, Adipati Tegal, dan Arya Martapura, Adipati Jepara. Karena tidak setuju dengan acara penandatanganan naskah kerjasama antara Amangkurat Admiral dengan Belanda, terutama dalam menumpas pemberontakan Trunajaya dengan imbalan tanah-tanah milik Kerajaan Mataram, maka terjadi perang tanding antara kedua adipati tersebut. Peristiwa berdarah ini merupakan awal mula terjadinya Kabupaten Brebes dengan bupati berwenang. Sehari setelah peristiwa berdarah tersebut, yaitu tanggal 18 Januari 1678, Sri Amangkurat II yang berada di Jepara mengangkat beberapa adipati atau bupati sebagai pengganti adipati-adipati yang gugur. Untuk Kabupaten Brebes dijadikan kabupaten mandiri dengan Adipati Arya Suralaya yang merupakan adik dari Arya Martalaya. Pengangkatan Arya Suralaya sekaligus titi mangsa pemecahan Kabupaten Tegal menjadi dua bagian, yaitu timur tetap disebut Kabupaten Tegal dan bagian barat disebut Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat 108 derajat 41 menit 37,7 derajat sampai 109 derajat 11 menit 28,92 derajat bujur timur dan 6 derajat 44 menit 56 derajat 5 detik sampai 7 derajat 20 menit 51,48 derajat lintang selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Biasanya disebut dengan bahasa Jawa Brebes. Namun terdapat kenyataan pula bahwa sebagian penduduk Kabupaten Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda. Dan banyak nama tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda menunjukkan bahwa pada masa lalu, wilayah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Daerah yang masyarakatnya sebagian besar menggunakan bahasa Sunda atau biasa disebut dengan bahasa Sunda Brebes adalah meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, Bantarkawung, dan sebagian lagi ada di beberapa desa di Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketanggungan, dan Larangan. Berdasarkan naskah kuno primer Bujanggamanik yang menceritakan perjalanan Prabu Bujanggamanik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16, yang saat ini disimpan pada perpustakaan Bodleian, Oxford University, Inggris sejak tahun 1627. Batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Cipamali, sekarang disebut sebagai Kali Brebes atau Kali Pemali yang melintasi pusat kota Brebes, dan Ciserayu yang saat ini disebut Kali Serayu di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota Kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan kota Tegal,
sehingga kedua kota ini dapat dikatakan menyatu. Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian barat daya merupakan dataran tinggi, dengan puncaknya Gunung Pojok Tiga dan Gunung Kumbang. Sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet. Itulah asal-usul Brebes. Atas kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.